warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat bergabung kembali di channel Ngaji Kitab Online bersama saya Muhammad Yasin dari Kudus, Jawa Tengah. Kali ini kita akan belajar ilmu fikih tentang wudhu. Langsung saja mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa furudul wudu'i. Faslun fi furudil wudu'i. Fasal ini menjelaskan tentang fardu-fardunya wudhu. Fardu di sini maksudnya adalah wajib. Jadi fardu dan wajib itu sama. Fardu, wajib, rukun itu maknanya sama. Jadi sesuatu yang diwajibkan di dalam wudhu. Dan juga nanti menjelaskan tentang wa sunanuhu, maksudnya dan juga sunnah-sunnahnya wudhu. Wa huwa bidammil wawi fil asyhari ismun lil fi'li wa huwal muradu huna. Wa bi fathil wawi ismun lima yutawaddau bihi. Dalam kaitannya wudhu ini ada dua istilah, yaitu wudhu dan wadu. Nah, tadi tulisannya kalau dalam kitab gundul sama, wudhu dan wadu tulisannya sama karena kitab gundul tidak diberi harokat. Ini maknanya berbeda. Kalau wudhu dengan wawunya di dhammah itu adalah nama pekerjaan, ya, pekerjaan wudhu itu. Nah, dan ini yang dimaksud di sini. Dan kalau wawunya di fathah adalah nama untuk air yang digunakan untuk wudhu, itu disebut waduk. Tapi bagi kita orang Indonesia itu kurang begitu populer. Wa yastamilu al awalu ala furudin wa sunanin wa dzakarul musannifu al furudu fi qaulihi, dan seterusnya. Kemudian wudhu itu di dalamnya ada fardu-fardu dan ada sunnah fardu-fardu atau wajib-wajib, dan ada juga sunnah-sunnahnya wudhu. Kemudian musannaf memulai dengan yang pertama, yaitu fardunya wudhu. Wa furudul wudhu'i sittatu asya'a. Fardunya wudhu itu ada 6 hal. Ahaduha an-niyatu. Yang pertama adalah niat. Jadi orang yang wudhu itu wajib berniat di awalnya wudhu. Wa haqiqatuha syar'an qasdu syai'i muqtaronan bi fi'lihi fa in tarahu anhu summiya azman. Dan hakikat niat menurut syariat adalah menghendaki sesuatu bersamaan dengan melaksanakannya. Jadi menghendaki sesuatu bersamaan dengan melaksanakan, menghendaki atau meniatkan sesuatu bersamaan dengan melaksanakan, itu disebut niat. Jadi bareng. Jadi menghendaki bersama melaksanakan itu disebut niat. Jika melaksanakannya itu belakangan, menghendaki sesuatu tapi belum melaksanakannya itu nanti di lain waktu, maka tidak disebut niat tapi disebut azm. Azm itu artinya rencana. Jadi ada kehendak tapi belum dilaksanakan, itu namanya baru rencana, belum dinamakan niat. Dan tentu saja ada pengecualian, kecuali bagi orang yang niat berpuasa. Itu memang niat dan pelaksanaannya tidak bersamaan. Niatnya di malam hari, puasanya itu mulai fajar shodiq. Jadi niatnya itu sebelum fajar shodiq, itu hanyalah pengecualian. Tapi untuk ibadah-ibadah yang lain, niat itu bersamaan dengan memulai pekerjaan. Wa takunu an-niyatu inda ghusli awwali juz'in minal wajhi. Dan waktunya niat adalah ketika membasuh awalnya bagian dari wajah. Jadi ketika membasuh awalnya bagian dari wajah.
Jadi yang bagus atau biasanya orang membasuh wajah itu dari atas, dari dahi ini, dari atas ke bawah. Jadi niatnya adalah ketika membasuh bagian pertama dari wajah. Ketika membasuh dahi inilah disertai dengan niat. Jadi ketika pertama kali membasuh bagian dari wajah itu disertai dengan niat berwudu. Kenapa harus wajah? Karena wajah ini adalah basuhan wajib yang pertama. Karena basuhan sebelum wajah itu hukumnya adalah sunnah, seperti membasuh telapak tangan sebelum wajah, kemudian berkumur atau kemudian menghirup air ke hidung, ini hukumnya sunnah. Maka yang diwajibkan pertama, basuhan pertama adalah wajah. Karena itu niat wudu harus dibarengkan dengan pertama membasuh bagian pertama dari wajah. Ai muktaronatan bidzalikal juz'i la bijami'ihi. Artinya niat itu dibarengkan dengan bagian itu, bagian yang pertama dibasuh tadi. Misalkan di dahi, ya ketika pertama membasuh dahi itulah disertai niat, tidak dengan ketika membasuh seluruh dari wajah, enggak. Tapi yang penting misalkan membasuh dari dahi, ya ketika membasuh dahi itu sudah disertai niat. Wala bima qablahu, dan tidak cukup dengan berniat sebelum membasuh wajah, juga tidak cukup. Wala bima ba'dahu, dan juga tidak cukup niat itu setelah membasuh wajah, juga tidak cukup atau tidak dianggap sah. Nanti sahnya itu ketika membasuh bagian awal dari wajah, mungkin di dahi atau tidak harus di dahi. Jadi kalau misalkan dia membasuh dahi belum niat, tapi ketika di tengah ini baru niat, berarti bagian dahinya ini tidak dihitung. Jadi yang sudah disertai niat itulah baru dihitung. Jadi tidak harus di dahi, bisa di pipi, bisa di hidung, dan mana saja. Yang penting yang disertai niat itu dianggap basuhan yang pertama. Dan karena niat harus di awal bagian dari wajah. Fayanwi al-mutawaddi'u inda ghusli ma dzukira raf'a hadatsin min ahdatsihi. Maka orang yang berwudu itu ketika membasuh bagian pertama dari wajah itu harus berniat menghilangkan hadas. Niat menghilangkan hadas-hadasnya. Entah hadasnya itu satu atau banyak, bisa dengan wudu satu kali sudah hilang. Niat menghilangkan hadas. Au yanwi istibahata muftakirin ila wudu'in, atau tidak niat menghilangkan hadas tapi niat supaya diperbolehkan melakukan sesuatu yang membutuhkan wudu. Jadi niat supaya diperbolehkan melakukan sesuatu yang membutuhkan wudu. Yang membutuhkan wudu itu apa? Seperti sholat, kemudian menyentuh atau membawa Al-Quran, tawaf, itu harus memiliki wudu. Jadi niat supaya diperbolehkan melakukan sesuatu yang membutuhkan wudu. Au yanwi fardhul wudu'i, atau niat melakukan fardunya wudu. Fardunya wudu, wajibnya wudu. Awil wudu afakot, atau hanya niat wudu saja, ini juga boleh. Jadi bisa niat menghilangkan hadas, niat supaya diperbolehkan melakukan sesuatu yang membutuhkan wudu, niat melakukan fardunya wudu, atau niat wudu saja. Awit toharota anil hadasi, atau niat bersuci dari hadas juga boleh. Fa'il lam yakul anil hadasi lam yasiha. Tapi kalau dia tidak mengucapkan dari hadas, dia hanya niat bersuci saja, tidak disertai bersuci dari hadas, tapi hanya niat bersuci saja, maka tidak sah. Karena bersuci itu sifatnya umum. Jadi orang wudu kok hanya niat bersuci, itu belum sah. Sah itu bersuci dari hadas.
Wa idza nawa ma yu'tabaru min hadhin niyati wa syarraka ma'ahu niyata tanadzufin aw tabarrudin sahha wudu'uhu. Nah, jadi ketika ada orang yang sudah melaksanakan niat seperti tadi, di antara niat-niat menghilangkan hadas atau niat yang lain tadi, nah, kemudian dia membarengi dengan niat yang lain seperti niat supaya segar, niat tanadzufin, niat supaya bersih. Jadi niat wudu menghilangkan hadas dan juga niat supaya wajahnya bersih, supaya tangannya bersih. Itu juga sah. Jadi sah boleh. Jadi, niat wudu menghilangkan hadas sekaligus niat supaya bersih itu diperbolehkan. Dan atau niat supaya seger, supaya adem, misalkan di ketika cuaca panas, siang hari panas, biar seger wudu. Jadi wudu dengan niat double, niat menghilangkan hadas atau niat wudu sekaligus niat supaya badan ini menjadi segar dengan disiram air, badan tidak panas. Nah, ini wudunya tetap sah. Yang penting ada niat-niat di atas, yaitu menghilangkan hadas dan niat-niat yang sudah kami sebutkan tadi. Wasani ghuslu jami'il wajhi. Kemudian sekarang yang kedua, fardunya wudu yang kedua adalah membasuh wajah. Ghuslu jami'il wajhi, membasuh seluruh wajah atau semua wajah. Jadi seluruh bagian wajah ini harus dibasuh, tidak boleh ada yang tersisa. Sekarang batasannya wajah itu bagaimana? Wahaduhu tulan ma baina mana biti sya'rir ra'si ghaliban wa akhiril lahyaini wa huma al-azmani alladhani yambutu alaihimal asnanus sufla yajtami'u muqaddamuhuma fil dzaqani wa mu'akhiruhuma fil udunaini. Batasan wajah dari segi panjangnya, panjang itu dari atas ke bawahnya ini, karena umumnya wajah itu pas memanjang ke bawah. Batasannya dari segi panjangnya adalah mulai tempat tumbuhnya rambut pada umumnya. Tempat tumbuhnya rambut ini, yang ada rambutnya adalah kepala, yang tidak ada rambutnya termasuk wajah. Tapi yang dijadikan ukuran adalah umumnya manusia. Karena ada juga sebagian kecil orang yang tidak umum, orang yang botak kepalanya sampai ke sini, ini maka mengikuti umumnya orang. Ini batasnya wajah dan kepala ini di sini. Nah, ini umumnya orang. Jadi yang tidak umum mengikuti yang umum. Ada orang kok botak sampai ke sini, ya mengikuti umumnya orang. Berarti di sini walaupun tidak ada rambutnya, ini sudah terhitung kepala bukan wajah, karena mengikuti umumnya orang. Sedangkan akhirnya atau bagian bawahnya adalah antara dari tempat tumbuhnya rambut pada umumnya dan akhirnya dua, apa ini namanya ini, dan ini loh, uang, bahasa Jawanya uang, bahasa Indonesianya saya kurang tahu apa. Kalau ini dagu ya, janggut. Yang ini tulang yang, nah ini bahasa Jawanya itu orang menyebut uang. Uang dalam bahasa Indonesia itu duit. Saya kurang tahu bahasa Indonesianya. Jadi antar bagian bawahnya uang ini, bagian bawahnya uang. Jadi uang inilah tulang yang menjadi tempat tumbuhnya gigi. Jadi tulang yang di atasnya tulang ini tumbuh gigi. Jadi bagian inilah, di bagian bawahnya uang ini. Nah, ini adalah batasnya wajah. Jadi yang bagian depannya ini berkumpul di dagu. Bagian belakangnya bertemu ini bertemu telinga. Di bawahnya telinga. Jadi tulang uang inilah, bagian bawahnya tulang uang adalah batas wajah. Dari tulang uang ini ke atas ini tergolong wajah, dan
di bawahnya ini, nah ini tidak termasuk wajah, leher atau di bawahnya mulut ini, di belakang dagu ini tidak termasuk wajah, jadi tidak wajib dibasuh. Tapi yang di antara tempat tumbuhnya rambut jadi ke bawah ini sampai uang wajib dibasuh. Wahatuhu ardon ma bainal udhunaini, dan batasan dari segi lebarnya adalah di antara dua telinga. Telinga ini menjadi batas. Jadi yang ada di depan telinga ini terus sampai ke sini. Ini batasnya wajah, jadi telinga. Jadi depannya telinga termasuk wajah. Ini batas wajah yang harus kita pahami di dalam wudu dan juga dalam menutup aurat bagi perempuan. Ini juga perlu. Jadi perempuan menutup aurat harus mengetahui batasan aurat. Jadi yang termasuk wajah ini boleh dibuka. Nah, kalau memang dahi harus dibuka ya. Ini dibuka, sedangkan yang bukan wajah ini harus ditutupi termasuk ini. Nah, yang ada di belakang dagu ini, nah, yang empuk di bawahnya mulut, di bawahnya lidah. Karena ini tidak termasuk wajah. Ini yang tidak termasuk wajah atau leher. Di atasnya leher, depannya leher ini yang empuk ini tidak termasuk wajah. Maka ketika menutup aurat wajib ditutupi, dan ketika wudu tidak harus dibasuh. Wa idza kana 'alal wajhi sya'run khafifun au kathifun wajaba isolul ma'i ilaihi ma'al basyaratil lati tahtahu. Dan ketika di wajah ini ada rambut, entah rambut itu yang tipis atau yang tebal, yang jarang atau yang lebat, maka wajib dialiri oleh air. Maka wajib air itu sampai ke situ bersamaan dengan kulit yang ada di bawahnya. Misalkan ada alis, ini harus rambutnya alis sampai kulitnya alis ini harus terkena air. Kumis juga sama. Kumis ini harus dibasuh dan kulit di bawah kumis juga harus dibasuh, atau jenggot atau ini godek bahasa Jawanya, brewok ini juga harus dibasuh. Wa amma lihiyatur rajuli al-kathifati bi alam yaro al-mukhatibu basyarataha min khilaliha fayakfi ghuslu dhahiriha. Nah, adapun jenggot, nah ini jenggotnya laki-laki. Di dalam tausih ada tambahan wa aridohu. Adapun jenggot ini yang namakan jenggotnya laki-laki dan juga dua godeknya, godek bahasa Jawa, bahasa Indonesia mungkin brewok itu yang ada di sini. Brewoknya ini yang lebat, yang tebal atau lebat, yaitu maksud tebal atau lebat adalah ketika dia berbicara dengan lawan bicara, itu lawan bicaranya tidak melihat kulitnya. Jadi umumnya orang ngobrol jagong, ini kan tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat. Itu ketika lawan bicaranya tidak bisa melihat kulit-kulit yang ada di sela-selanya jenggot atau godek. Jadi lawan bicara hanya melihat rambutnya ini tebal sekali sampai kulitnya tidak terlihat, berarti itu dihitung tebal. Kalau kulitnya masih kelihatan, yang terawang-terawang, jadi masih jarang-jarang gini, kulitnya masih terlihat bagi lawan bicara, maka itu tergolong jenggot atau brewok yang tipis atau yang jarang. Fayakfi ghuslu dhahiriha. Jadi kalau jenggot atau brewok yang tebal atau lebat itu cukup dibasuh luarnya saja. Jadi dibasuh luar sudah cukup, walaupun tidak sampai ke pangkalnya jenggot atau ke kulit yang ada di bawah jenggot atau brewok, itu tidak masalah, dibasuh luarnya saja sudah cukup. Itu jenggot dan brewok yang bikhilafil khafifati wa hiya ma yara al mukhatibu basyarataha
fayajibu isolul ma'i li basyaratiha. Berbeda halnya dengan jenggot dan brewok yang tipis, yaitu yang lawan bicara bisa melihat kulit dari sela-selanya jenggot dan brewok. Jadi orang ngobrol itu masih kelihatan kulitnya, berarti itu tipis. Kalau tipis maka wajib menyampaikan air pada kulitnya. Jadi air harus sampai pada kulit yang ada di bawahnya jenggot dan brewok itu. Jadi kalau tebal tadi boleh hanya dibasuh luarnya, kalau tipis harus sampai kepada kulitnya. Wa bi khilafi lihiyatim ra'atin wa khunsa fayajibu isolul ma'i li basyaratihima walau kafufa. Dan berbeda dengan tadi yang boleh dibasuh luarnya adalah jenggotnya dan brewoknya laki-laki ya, yang tebal. Tapi berbeda dengan jenggotnya perempuan. Misalkan seandainya ada perempuan kok berjenggot atau punya brewok atau banji. Banji punya jenggot, punya brewok yang lebat, tebal, maka wajib menyampaikan air sampai dalamnya, sampai kulitnya, karena itu tergolong linudrati dzalika, karena itu hal yang langka. Jadi perempuan atau banji kok punya jenggot atau brewok yang tebal itu jarang. Jadi kalau ada maka air harus sampai pada kulitnya. Selanjutnya wala budda ma'a ghuslil wajhi min narrosi warrokobati wa ma tahta dzakoni. Dan ketika orang membasuh wajah itu mau tidak mau tetap harus membasuh anggota yang ada di sekeliling wajah ini. Ketika kita membasuh wajah ini tidak bisa orang mengepaskan sampai batas pas saja, tidak bisa. Tetap harus di luar batas sedikit harus ada yang terbasuh. Misalkan di atas ini membasuh dahi berarti harus mengenai sedikit dari kepala. Membasuh bagian sini ya harus mengenai sedikit dari telinga. Membasuh bagian sini harus mengenai sedikit dari leher, karena tidak bisa mengepaskan sampai garis batas, tidak mungkin bisa, maka harus lebih sedikit, yaitu mengenai sedikit atau sebagian kecil dari anggota di sekitar wajah, di kepala, telinga atau leher. Ini harus ada yang sedikit terbasuh supaya membasuh wajah itu benar-benar bisa sempurna, semua wajahnya terbasuh, tidak ada yang terlewati. Cukup sekian untuk pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.